Banyak yang akan jadi buntu. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala aidan fi ayatil ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama man syahidal janazah hatta yusalli 'alaiha falahu qiratun wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani. Qila wa ma qiratani ya Rasulullah? Qala qiratani mislul jabalainil azimaini wa fi riwayati ukhra mislu jabali Uhud. Rawahu Muslim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkuru wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasta ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi subhanah. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Yang kami hormati keluarga besar dari keluarga almarhumah Ibu Mariah binti Mahmud yang selalu dicucuri oleh rahmat dan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kami takzimi, kami muliakan sesepuh bini sepuh, para guru-guru, segenap orang tua, cerdik pandai, cendekiawan, tokoh agama, tokoh masyarakat maupun aparatur pejabat pemerintahan baik dari RT ataupun RW yang berkesempatan hadir pada pagi menjelang siang hari ini dalam rangka tazkirah mengenang dari berpulangnya 40 hari Ibu Mariah binti Mahmud sekaligus 8 tahun almarhum Bapak Laspin bin Haji Ja'al. Kami nyebutnya Kak di Ulak Macang Nek Ketip Haji Ja'al. Kebetulan kakek kami, kakenda kami ini Muhammad Yunus bin Aman. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah serta umumnya ma'asyarul hadirin wal hadirat, yang tentunya kita semua sama-sama mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Marilah senantiasa kita mempersembahkan rasa puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat cucuran nikmat dan kasih sayang dari Allah. Alhamdulillah kita semuanya diberikan satu kesempatan untuk bersama-sama meringankan langkah kaki di dalam memenuhi undangan takziah ke-40 hari ini, yang tentunya semoga kita semuanya dapat mengambil hikmah daripada peringatan atau tazkirah pagi menjelang siang hari ini, dan kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada keharibaan kita, kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladzi qad akhrajan nas minadz zulumati ilan nur. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah takziah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita takziah malam, cuma nikah karena malam tuh kadang galak rawan masuk musim penghujan juga, maka kita acara ini menjadi pagi menjelang siang. Tak jadi masalah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kematian merupakan satu garis finish di mana manusia mesti harus mengakhiri ikhtiarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan pernah kita anggap bahwa setelah kematian itu selesai seluruh urusan, tidak. Sebab setelah kematian itu akan ada kehidupan yang berikutnya yang lebih dahsyat lagi. Bahkan disebut dalam Al-Quran, sehari di kehidupan sesudah kematian itu hitungannya sama seperti 1000 tahun saat kita hidup di atas dunia. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Maka Allah sebut fi yaumin kana miqdaruhu, di kehidupan yang berikutnya, sehari di kehidupan itu, kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun, hitungannya sama dengan hitungan 1000 tahun saat kita hidup di atas dunia. Artinya bila satu hari kita isi dengan kemaksiatan, maka satu hari yang kita isi kemaksiatan itu akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian selama 1000 tahun, sama saat hitungan waktu kita berada di atas dunia. Maka berpikirlah Bapak Ibu sekalian, kalau cuman belada sebagai juang, sebab zaman nikah kak banyak ujo pepatah tu, tue-tue keladi makin tue makin jadilah. Makin tua makin tak ingat lagi usia, bahwa kalau semakin tua akan dekat masuk ke dalam kubur tuh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut, mengejar dunia ini bak orang meminum air garam. Jadi kalau bak meminum air garam, ayo garam tuh kapan ada gelas diisi ayo, dan juga garam semakin diminum semakin haus. Begitu pula orang mengejar dunia nih, semakin dia minum air garam itu semakin haus, tak pernah puas. Maka kata Nabi, lau anna libni adama wadiyan min zahab, kalau seandainya anak Adam diberikan dinjuk dengan dia wadiyan min zahab, 2 lembah, 2 bukit yang terbuat dari emas, labtaghu lahu masalisan, maka niscaya anak Adam itu akan minta lembah bukit yang ketiga yang juga harus dari emas. Wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab, dan tidaklah yang menyumpal mulut anak Adam itu kecuali tanah. Artinya dari hadis ini Bapak Ibu sekalian, kalau manusia telah mati, lah pendam dalam tanah, baru hilang hasrat tak puas itu. Ini Bapak Ibu sekalian. Maka lebih lanjut baginda Nabi SAW sampaikan. Apa kata baginda Nabi? Kata baginda Nabi, yattabi'ul mayyita salasun, yang ikut dengan mayit waktu dia diantar ke kuburannya itu ada 3. Yarji'u isnani fayabqa wahid, yang 2 akan balik tak setia menemani jenazah itu masuk ke dalam liang kuburnya. Fayabqa wahid, akan tetapi tersisa 1. Apa yang balik itu? Yang balik itu kata Nabi, yarji'u maluhu. Yang pertama yang balik tak setia menemani jenazah itu ketika dia masuk dalam kubur adalah maluhu, hartanya. Mal dalam bahasa Arab berasal dari kalimat mala yamilu mailan, maknanya condong. Maka disebut dengan mal, manusia itu punya kecondongan, aman belum dapat ikat belum puas. Ini Bapak Ibu sekalian, maka disebut dengan mal. Maka harta disebut dengan mal, zakatnya disebut dengan zakat mal. Maka harta dalam bahasa Arab bersumber dari mala yamilu mailan, condong maknanya. Maka manusia sebanyak apa dia kumpulkan harta, sejauh apa dia tinggalkan keluarganya, merantau dia menyeberang pulau meninggalkan keluarganya. Tapi ingatlah bahwa sejauh apa kita melangkah mengumpulkan yang sudah kita kumpulkan, maka yang banyak itu tak akan sedikit pun dibawa masuk ke dalam yang kubur. Sadarkah Bapak Ibu sekalian, waktu kita mati nanti di kain kafan itu tak ada sedikit pun saku yang berjahit. Itu artinya sehebat apa Bapak Ibu bergelar, sejauh apa Bapak Ibu meninggalkan keluarga, mengumpulkan, maka yang Bapak Ibu kumpulkan itu tak sedikit pun akan dibawa masuk ke dalam liang kubur. Kemudian yang kedua kata baginda Nabi, yarji'u maluhu wa ahluhu. Yang kedua yang tak setia itu adalah keluarganya, ahluhu. Adapun keluarga, betapa cinta seorang suami dengan istri yang cantik jelita, betapa sayang istri dengan suami gagah perkasa. Namun cantik jelita gagah perkasa itu tak akan setia ketika masuk ke dalam kubur, sudah terbaring dibalut dengan bantalan-bantalan tanah, kemudian ditutup dengan helaian-helaian papan, maka tak ada yang setia. Bapak Ibu jangan bangga ketika Bapak Ibu meninggalkan sholat gara-gara membanggakan anak, Pak. Sebab kalau tinggal sholat tarawih gara-gara menjemput anak atau karena ngasuh anak, sungguh itu satu kerugian. Sebab disebut dalam surah At-Takwir, yauma yafirrul mar'u min akhi. Ada satu masa seorang akan berlari meninggalkan saudara kandungnya, wa ummihi wa abi, dan seorang anak akan
akan berlari meninggalkan emak bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dan seorang kawan karib akan meninggalkan sahabatnya. Oleh sebab ngapain saling meninggalkan ini? Di ayat berikutnya disebut likulli mri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Jawabannya karena di satu hari nanti kita semuanya akan sibuk diminta untuk mempertanggungjawabkan akan apa yang sudah kita perbuat. Maka Bapak Ibu jangan beladas sekali lagi hidup pucuk dunia ini, Pak. Sekali lagi kami sampaikan dalam Quran surah Ali Imran ayat 161 Allah sebut Bismillahirrahmanirrahim wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang berbuat curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, maka nanti di hari kiamat akan datang dengan yang dia curangi itu. Orang kalau masuk neraka gara-gara korupsi APBN itu kan bangga, keren Pak. Masuk neraka gara-gara korupsi APBN, masuk neraka. Masuk neraka gara-gara melarikan plat merah punya pemerintah, Pak. Itu kan keren, Pak. Tapi kalau masuk neraka gara-gara melarikan bakwan 2 ekor, Pak. Mampir di warung gorengan, makan 5 ngaku 3, Pak. Nah, yang 2 inilah nanti akan dipikul di hari kiamat. Malunya bukan main gitu Bapak Ibu sekalian. Kalau korupsi APBN keren, korupsi melarikan plat merah punya pemerintah bangga. Tapi kalau dipanggil melarikan bakwan 2 ekor, nah itu Bapak Ibu sekalian. Maka sekali lagi yang jadi renungan bagi kita, betapa tidak orang yang curang, orang yang menipu, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, nanti akan datang di hari kiamat dengan apa yang sudah dia curang. Ika titik di sukarela sampai Sukadamai ini akhir-akhir ini mulai rawan, Pak. Maka jaga kendaraan bermotor masing-masing. Saya belum sampai sebulan kehilangan kendaraan motor, Pak. Maka orang-orang yang curang macam itu tanggunglah oleh mereka sendiri nanti di hari kiamat nanti. Mereka lah yang membawa motor curian, mereka datang di hari kiamat nanti. Nih Bapak Ibu sekalian. Dikata bapak-bapak nampaknya ustaz itu emosi boleh katanya. Nampaknya memang macam inilah, Pak. Mungkin kalau dapat orang pencuri itu saya melok yang menyucuk pertama kali memakai obeng di kakinya itu Bapak Ibu sekalian. Maka mesti kita mawas diri di daerah kita atau sekitar kita ini umumnya ini sudah menjadi satu hal bahwa tindak kriminal sudah mulai merebak ini Bapak Ibu sekalian. Maka sekali lagi jaga kepemilikan kita masing-masing Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya kata baginda Nabi fayamqa amaluhu, tapi yang tersisa setia menemani jenazah masuk ke dalam liang kubur itu, fa amaluhu adalah amal ibadahnya. Maka satu saat Bapak akan sadar yang Bapak butuh itu bukan anak sekolah tinggi keluar negeri di ujung namanya berderet gelar, bukan yang dia pintar negosiasi, bukan. Akan tetapi Bapak akan sadar satu saat Bapak akan butuh seorang anak yang ketika Bapak akan mengembuskan napas terakhir, anak itu ada di samping Bapak mentalkin kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang kita butuhkan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu jamaah takziah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih lanjut dalam kitab Bada'i'uz Zuhur fi Waqa'i'id Duhur disebutkan. Kitab ini ditulis oleh orang mazhab Hanafi, Pak. Kalau tak salah kami ngaji sebab sudah lama kami ngaji kitab ini, Pak. Dalam kitab ini disebut salah satu berikutnya selain Nabi Muhammad yang sering kali dikunjungi oleh malaikat maut. Siapa malaikat maut kita, Pak? Siapa malaikat maut kita, Bu? Malaikat Iz. Nah, nampaknya ibu-ibu ini kurang hobi qasidah semua, Pak. Alat terbangan itu belum ada. Nanti disediakan Bapak Ibu sekalian. Malaikat Israel. Berikutnya yang sering dikunjungi malaikat Israel selain Nabi Muhammad disebut dalam riwayat adalah Nabi Daud alaihissalam. Satu ketika datang malaikat Israel kepada Nabi Daud. Apa kata malaikat Israel? Assalamu alayka ya Daud. Salam kesejahteraan dari Allah untukmu wahai Daud. Kemudian dijawab oleh Nabi Daud, alaikassalam ya Israel. Salam kesejahteraan dari Allah untuk engkau pula wahai Israel. Maka bertanya Nabi Daud, apa kata Nabi Daud? Kata Nabi Daud, wahai
Israel, apakah kedatanganmu kali ini bukan cuma kau bertandang kepadaku seperti biasa, melainkan Allah juga perintahkan untuk engkau menunaikan tugas mulia memisahkan ruh dari jasadku ini. Maka tersenyum malaikat Israel. Apa kata malaikat Israel menjawab Nabi Daud? Wahai Daud, kau patut paham, aku hadir hari ini bukan cuma aku tandang seperti biasa, melainkan aku diperintahkan Allah untuk memisahkan ruh dari jasadmu. Ucat pasti Nabi Daud, Pak. Ruhnya akan dicabut Allah melalui perantara malaikat Israel. Akan tetapi timbul di benak Daud sebelum itu. Kata Daud, wahai Israel, kembalilah kau kepada Allah. Sesungguhnya tanda-tanda itu belum datang kepadaku. Maka tolong terangkan dulu dari tanda aku akan berpulang kepada Allah. Balik malaikat Israel menghadap Allah. Maka ketika sampai di hadapan Allah, wahai Israel, kau kembali, kau sampaikan kepada Daud, sesungguhnya tanda-tanda itu sudah ada pada diri Daud. Maka ketika balik disampaikanlah. Kita simak, Pak, apa ciri dari orang hendak meninggal yang disampaikan oleh malaikat Israel kepada Nabi Daud. Yang pertama, kata malaikat Israel, wahai Daud, kau perhatikan. Yang pertama, dulu saat kau muda belia usiamu, wahai Daud, dulu rambut yang ada di atas kepalamu berwarna hitam pekat, tapi kini wahai Daud, rambut yang hitam pekat itu telah berubah warnanya menjadi putih, wahai Daud. Sadar Nabi Daud, Pak, dipegangnya rambutnya sudah putih, bahkan bukan cuma rambut tapi kumis janggut milu putih juga, Pak. Artinya Bapak Ibu sekalian, siang hari ini saya tak menembak-nembak, Pak. Kalau siang hari ini sudah ada yang mulai rambutnya putih, kumis janggutnya putih, ada sudah, Pak? Banyak. Ada sudah. Coba ngacung dulu yang rambut janggut kumisnya putih-putih, Pak. Sudah banyak. Ini kalau yang sudah putih-putih itu sudah dekat nak mati namanya, Pak. Bapak Ibu sekalian. Maka tak usah belagas nih Bapak Ibu sekalian, sekali lagi. Ini tanda orang dekat mati itu, Pak. Ini pertama. Kemudian yang kedua, kata malaikat Israel, wahai Daud, kau perhatikan. Dulu saat muda belia usiamu, wahai Daud, kau sanggup mencengkram seluruh makanan yang masuk ke dalam mulutmu sebab gigimu begitu kokoh. Tapi kini saat beriring usiamu itu, wahai Daud, kini gigi itu sudah Allah ambil satu persatu. Yang giginya mulai habis, Pak. Nah, siang hari ini kalau ada makan lauk ayam tuh, Pak, tak mulai menggigit daging ayam, tak kolu lagi. Nah, itulah mulai berpikirlah, Pak. Kalau ada yang sudah mulai metik, itu tandanya nak dekat mati, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tanda yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata malaikat Israel, wahai Daud, kau perhatikan. Yang ketiga, dari tanda aku diperintahkan Allah untuk mencabut ruh dari jasadmu itu. Yang ketiga, dulu saat kau muda belia, matamu itu dapat melihat segala sesuatu meskipun dalam keadaan jarak jauh. Tapi kini, wahai Daud, sesuatu itu tak dapat lagi kau lihat secara jelas. Sesuatu itu sudah menjadi kabur dan berkunang, wahai Daud. Yang ketiga, tanda nak mulai mati itu mata sudah mulai kabur, Pak. Kalau ada siang hari ini yang mulai membaca Yasin tanpa kacamata, mulai terlihat bulat-bulat panjang-panjang macam cendol, Pak. Mulai berpikirlah balik ini, Pak. Itu tanda sudah dekat nak mati, Bapak Ibu sekalian. Ini tanda yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata malaikat Israel, wahai Daud, yang terakhir yang akan aku terangkan kepadamu, wahai Daud, dulu saat kau muda belia usiamu, wahai Daud, dulu kulitmu itu Allah titipkan sebagai kulit yang halus dan kencang. Tapi kini seiring berjalan usiamu, wahai Daud, kulit yang halus dan kencang itu telah berubah menjadi keriput dan kendur, wahai Daud. Ini ibu-ibu, ini nampaknya ibu-ibu, Pak, yang sudah mulai banyak keriputannya, Pak. Sudah sering tertumbur kanan, tertumbur kiri, tertumbur seluruhnya nih, Bapak Ibu sekalian. Maka yang sudah mulai banyak keriput, kulit tak kencang lagi, ini mulai berpikir, ini tanda sudah mulai dekat dengan kematian. Bapak Ibu jamaah takziah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tak lama lagi kita selesai, Pak. Sebab jadi penceramah ini kalau lama dikata wong belakang, Pak. Penceramah tuh gilo juga katanya, Pak. Hari lah siang cuman ceramah masih panjang juga katanya. Namun kita ambil intinya, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua yang saya sampaikan, kita mesti ingat, Bapak Ibu sekalian, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran tak berbicara tentang masalah haji, tidak, Pak. Jadi tak penting haji berulang kali itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada rezekinya, sedekahkan untuk orang fakir miskin, Bapak Ibu sekalian. Maka ayat yang paling panjang tidak berbicara tentang masalah haji, tidak. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran tidak berbicara tentang masalah harta warisan, tidak. Artinya
Artinya betapa kaya Anda, tapi kekayaan Anda itu tak akan ada manfaatnya kalian tinggalkan untuk anak-anak kalian nanti. Bermanfaat di dunia, tapi belum tentu akan bermanfaat di akhirat. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran tidak berbicara tentang masalah puasa, tidak Bapak Ibu sekalian. Tapi ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, boleh dicek yang saya sampaikan. Kalau ada yang megang handphone, dalam handphonenya ada aplikasi Al-Quran, atau balik ini di rumahnya ada Al-Quran, silakan dibuka yang saya sampaikan. Ayat yang paling panjang, hampir satu halaman dia makan, adalah ayat 282 dari surat Al-Baqarah yang menceritakan tentang masalah hutang piu. Hutang piu. Piutang. Ini saya nyebut utang piutang lesu semua Pak nampak. Tanda banyak utang. Hutang piu. Piutang. Ini hobi berutang deh. Bayar tak kalah ini nampaknya Pak. Nih, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran berbicara tentang masalah hutang piutang. Maka disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin, termasuk salah satu hal yang menyebabkan orang banyak mati masuk ke dalam neraka jahanam adalah karena meremehkan perkara halal. Hutang itu hukum asalnya halal Pak, cuman karena diremehkan, sesuatu yang halal berubah menjadi haram, masuk dalam neraka jahanam. Dalam neraka jahanam jangan dianggap sepele Pak. Santai, hutang itu cuma 5 rupiah katanya. Meskipun 5 rupiah, ada orang korupsi APBN masuk neraka samo panasnya Pak. Bukan beda, orang punya hutang 5 rupiah masuk neraka cuma 25 derajat Celcius, tidak ada Pak. Masuk neraka sama panas. Disebut dalam hadis Nabi, orang yang masuk dalam neraka jahanam ketika di telapak kakinya diletakkan kerikil dari dalam neraka jahanam. Apa kata Nabi? Ya belu ka'baihi, kata Nabi, ketika diletakkan di bawah kakinya kerikil dari api neraka jahanam, ya belu ka'baihi yagli biha dimahuhu, ketika kakinya diletakkan kerikil satu saja di bawah telapak kakinya, yagli biha dimahuhu, mendidih otak yang ada dalam kepala dia Pak. Bukan main panas neraka itu Pak. Nih Bapak Ibu sekalian, saya tak menakut-nakuti Pak. Jadi kalau ada punya utang, berpikirlah balik ini Pak. Mungkin ada yang selesai sholat Jumat mampir ke warung gorengan, makan pisang goreng, ngopi, lupa terbayar. Berpikirlah Pak. Ibu-ibu nampaknya saya lihat di dalam banyak yang pakai jilbab sama warnanya Pak. Kalau ada yang belum selesai tanggungan kostum majelis taklim, berpikirlah balik ini Bu. Bayarlah ini Bapak Ibu sekalian. Maka hal yang kedua yang menjadikan kita sulit untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah masalah hutang piu. Hutang piu. Piutang. Apa bunyi ayat 282 Pak? Saya baca separuh, tak sampai seperempat ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mengikat diri kalian dengan hutang piutang, faktubu. Perintah agama kita catat hutang tuh Pak. Tapi kalau sekarang enggak. Sekarang kebanyakan orang yang berhutang tuh malas nyatat Pak. Yang nyatat tuh banyak orang yang ngeju utang tuh Pak. Lenggang kangkung saja orang yang berutang tuh Pak. Ini padahal perintah agama faktubu, kalau kamu mengikat diri dengan utang, tulis utangmu itu agar tidak menjadi sesuatu yang memperberat. Ini saya sampaikan lagi. Dalam sejarah, dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, 5 hari sebelum Nabi Muhammad meninggal, beliau pernah kumpulkan sebanyak-banyaknya kaum muslimin muslimat dalam Masjid Nabawi Pak. Ini 5 hari sebelum Nabi meninggal. Artinya kalau dalam sejarah disebut 5 hari, maka kejadian itu terjadi pada hari Rabu. Nabi itu nabi yang unik Pak. Kenapa saya sebut unik? Nabi lahir hari Senin, meninggal hari Senin. Maka kalau Nabi meninggal hari Senin, kejadian ini terjadi hari Rabu. Rabu tak usah Bapak hitung lagi. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Isnin, tepat 5 hari. 5 hari sebelum Nabi meninggal, Nabi pernah naik ke atas mimbar Masjid Nabawi. Saat di atas mimbar, ketika seluruh muslimin muslimat sudah kumpul, maka Nabi ngomong di atas mimbar. Ada 3 kalimat yang keluar dari mulut Nabi sebelum Nabi meninggal, 5 hari sebelum Nabi meninggal. Kalimat pertama, kata Nabi, man kuntu jalantu zuhran, barang siapa yang dulu pundaknya pernah terkena ujung cambukku waktu aku naik kuda perangku, aku mencambuk kudaku, dia ada di bawah, terkena pundaknya, terkena ujung cambukku, hadza zuhri, hari ini adalah pundakku, silakan dia balas aku. Jadi minta maaf dulu ala Nabi, bukan tangan bertemu tangan Pak, tapi minta maaf di zaman Nabi itu tangan bertemu dengan cambuk Pak. Kalau sekarang enggak,
Kalau sekarang kalau lebaran salam-salaman minal aidin wal faizin, tangan bertemu tangan, Pak. Padahal Nabi nyontohkan minta maaf tuh tangan bertemu dengan cambuk, Pak. Nih. Ini kalimat pertama dari mulut Nabi. Kata Nabi, siapa yang dulu pundaknya pernah terkena ujung cambukku, hadza zuhri, ini adalah pundakku, silakan dia balas aku. Seluruh yang hadir diam, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua kata Nabi, man kuntu syatamtu lahu irdon, barang siapa yang dulu kehormatannya pernah kucaci maki, pernah kumalukan dia di hadapan orang banyak, hadza irdi, hari ini wahai seluruh yang hadir, ini adalah kehormatanku, silakan dia malukan aku di hadapan orang banyak. Maka seluruh yang hadir diam, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga ini kalimat terakhir keluar dari mulut Nabi. Ketika kalimat ketiga keluar dari mulut Nabi, maka timbul respon dari seorang sahabat. Apa kalimat ketiga yang terakhir keluar dari mulut Nabi 5 hari sebelum Nabi wafat? Kata Nabi, man kuntu akhaztu lahu malan, barang siapa yang dulu hartanya pernah kupinjam, hartanya pernah kuambil, hadza mali falyakhuz minhu, ini adalah hartaku, silakan dia tagih aku. Maka tegak salah seorang sahabat dari arah belakang, kata sahabat yang tegak ini, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, inna laka alayya salasata darahim, wahai Nabi, mungkin kau dulu lupa, dulu kau pernah meminjam kepadaku salasata darahim, duit sebanyak 3 dirham. 3 dirham di zaman Nabi saat itu, kalau hendak disamakan dengan zaman kita sekarang, jumlahnya udah begitu besar, Pak. Sama mungkin nilainya setara dengan nilai 30.000 rupiah. Tapi begitu Nabi mendengar kalimat ini, Nabi langsung turun mimbar, dipanggilnya keponakannya, anak daripada pamannya bernama Abbas, anak paman Nabi itu bernama Fadl. Ya Fadl, ta'al, wahai keponakanku Fadl, kesini kau selesaikan hutang-hutangku dengan si fulan ini, agar tidak memperberat langkahku kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran dari sini, utang jangan dianggap remeh, Pak. Silakan saja kalau ingin menganggap remeh, mati sampai mati bawalah hutang itu, Bapak Ibu sekalian. Ini yang kedua pesan saya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, 2 poin lagi saya sampaikan. Yang ketiga, di Muqaddimah saya sampaikan tentang hadis yang menyebut keutamaan orang galak takziah, Pak. Maka kalau ada tetangga meninggal jangan sungkan takziah, Pak. Saya baca hadisnya tadi, man syahidal janazah, barang siapa yang gemar menyaksikan jenazah saudaranya, jenazah tetangganya, hatta yusolli alaiha, bukan cuma dia saksikan jenazah itu, tapi dia juga ikut mensolati jenazah saudaranya itu, falahu qiratun, maka kata Nabi, orang ini, manusia ini dapat pahala 1 qirat. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, wa man syahidaha hatta tudfana, dan barang siapa yang menyaksikan jenazah saudaranya, dia ikut mensolati hatta tudfana, ikut juga dia mengantar sampai ke liang kubur saudaranya itu, falahu qiratani, maka bagi manusia ini dapat pahala 2 kirot. Ada yang jawab di belakang tuh ngantuk-ngantuk ke bawah, Pak, 2 kintal katanya, Pak. Bukan 2 kintal, 2 kirot, Bapak Ibu sekalian. Dapat pahala 2 kirot. Maka ada salah seorang sahabat yang bingung menuju kita uang sekayu bingsal. Bertanya sahabat Seko Eka, ya Rasulullah, wama kirotoni ya Rasulullah, wahai Nabi, apa yang maksud gue sekirot tadi? Maka dijawab oleh Nabi, apa kata Nabi? Kirotoni mislul jabalainil azimaini, yang ku maksud dengan 2 kirot itu pahalanya seperti 2 bukit yang besar. Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat yang lain, mislu jabalin Uhud, seperti besoknya bukit Uhud, Pak. Maka pahala wang galak takziah, nyingok jenazah saudaranya, ikut mensolatkan, mengantar sampai kuburan, dapat pahala 2 kirot. 2 kirot itu seperti besarnya bukit Uhud, Pak. Maka ada pernah seorang jamaah nanya sama saya, Pak Ustadz, ujinya, ngapain Pak Bu? Pak Ustadz, aku punya anak Pak Ustadz, tapi anakku susah sembahyang. Apalah Pak Ustadz obat anak susah sembahyang? Maka muncul jawaban dalam kepala saya, Bapak Ibu sekalian. Saya jawab pertanyaan Bapak Ibu suami istri itu. Pak, Bu, kalau kamu boleh anak sulit sembahyang, kamu tidak usah sare. Amun ada tetangga tinggal, kamu tarik tangan budak sare sembahyang tuh, tarik dia. Sesudah kamu tarik, kamu dudukkan dia samping jenazah yang meninggal, Bu.
Begitu kamu sudah dudukkan dia sampai jenazah meninggal tuh, kamu buka kain penutup wajahnya. Setelah kamu buka kain penutup wajahnya, bapak ibu katakan dengan anak yang sare sembahyang, nah kita kaget aman mati, nak mawa apa nak waktu kita terbujur macam ini nak. Ini bapak ibu sekalian. Maka kalau ada punya anak sulit sembahyang, tarik tangannya, dudukkan dia di samping orang meninggal, buka wajah orang meninggal tuh. Katakan dengan anak tuh, nak, kalau kita mati nanti akan bawa apa kita nak. Ini bapak ibu sekalian. Itu yang ketiga pesan saya. Keempat terakhir pak, baru saya tutup tausiah saya. Yang keempat, saya sampaikan hadis. Hadis ini statusnya adalah sahih, riwayat Imam Bukhari. Hadis ini dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dalam langgar atau musola biasanya ada. Kitab itu sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia. Ternyata ketika saya cek, hadis ini bukan cuma ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, melainkan hadis ini ada pula di dalam kitab yang ditulis oleh seorang ulama asal dari Jombang, Jawa Timur, bernama Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari, atau yang terkenal dengan sebutan Mbah Hashim, pendiri Nahdlatul Ulama. Apa disebut dalam kitab beliau? Maka hadis ini patut kita renungkan pak. Apa bunyi hadisnya? Bunyi hadisnya, idza wudi'atil janazatu, ketika sesosok jenazah mulai diletakkan di dalam kerandanya. Keranda menuju kita wang musi apa pak? Keranda menuju kita wang musi Banyuasin name pak? Ringgo. Nek coro Jowo aman wang Jawa ngomong, ada wang Jawa sih kak? Nek coro Jowo benduso pak. Aman wong Jawa ngomong benduso, uju kita ringgo pak. Maka hadis ini menyebut ketika sesosok jenazah mulai diletakkan di dalam ringgo-ringgonya, wah tamalah rijalu ala anakihim, kemudian ringgo-ringgo itu mulai diletakkan di pundak orang-orang laki-laki kaum muslimin sekalian. Ingkanatis solihah, kalau jenazah yang dibawa itu adalah orang baik, orang soleh, wong galak taat ibadah, kola, maka jenazah itu waktu dibawa dalam ringgo-ringgo menjerit pak. Apa jerit jenazah wong baik pak? Jerit jenazah wong baik waktu dia dibawa dalam ringgo-ringgo, jenazah itu menjerit, Qaddimuni, percepatlah aku, sampaikan aku ke dalam liang kuburku, masukkanlah aku dalam liang kuburku, aku sudah rindu ingin jumpa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau yang mati wong baik pak. Ini kalau yang mati orang soleh. Kalau wong soleh, dia mati jenazahnya dalam keranda, menjerit-jerit jenazah tuh. Kata jenazah tuh, cepatlah masukkan aku dalam liang kubur, aku sudah rindu nak jumpa rahmat Allah. Ini bapak ibu sekalian. Maka berangkat dari hadis ini, ulama dalam mazhab Syafi'i menghukumi makruh menunda pemakaman terlalu lama. Menlah berkumpul anak cucung, sanak pemilik keluarganya, jangan tunda penguburan tuh sampai ke sore-sore hari pak. Kuburkanlah secepatnya, sebab kasihan kalau yang meninggal wong baik, jenazah itu meronta dalam ringgo-ringgo itu pak. Cepatkan aku, masukkan aku dalam liang kubur, aku sudah rindu ingin jumpa rahmat dari Allah. Ini kalau orang soleh. Tapi berikutnya dalam hadis itu disebut, wa in kanat ghairu salihah, tapi kalau yang mati adalah orang bejat, manusia durjana, tukang melarikan istri orang lain. Ada yang hobi melarikan bini orang lain pak? Hadir wongnya di sini pak? Ada yang galak melarikan bini orang lain? Tak hadir orangnya. Mungkin kalau hadir tertembak dia oleh ustadznya pak. Yang hobinya melarikan istri orang lain, hobi mencuri milik orang lain, tak hobi ibadah. Kola, maka jenazah itu meronta menjerit dalam kerandanya. Apa jerit jenazah orang bejat ini pak? Penegak minuman keras, penindas hak masyarakat yang lain. Maka jerit jenazah ini histeris pak. Apa jerit jenazah orang bejat waktu dimasuk dalam keranda? Jerit jenazah orang bejat histeris. Kata orang bejat itu menjerit di dalam keranda, ya wailaha aina tazhabuna biha, celakalah aku, nak kamu bawa kemana jasadku, badanku ini, jenazahku ini. Maka menjerit bukan main pak, dia ngeri ketika saat hendak dimasukkan dalam liang kubur. Maka berangkat dari sini saya tak sepakat pak. Aku tak setuju aman ada wang ngomong kuburan itu adalah tempat peristirahatan terakhir. Saya tak setuju pak. Kalau yang meninggal orang baik, ustadz besok, kiai besok, okelah, itu tempat peristirahatan bagi dia pak. Transit dulu dia sebelum sampai ke alam berikutnya. Tapi kalau yang meninggal preman besok, tukang menegak minuman keras,
tukang berzina, oh tukang meninggalkan sholat, maka jangan harap begitu jenazah diturunkan dalam liang kubur, apa uju malaikat penunggu kubur, uju malaikat penunggu kubur, lalamenia aku nunggu dalam ika dia nutus kepala gitu, Bapak Ibu sekalian. Maka sekali lagi Bapak Ibu renungkan yang disampaikan dalam hadis nih. Kemudian ujung hadis itu berbunyi, yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan. Sesungguhnya waktu jenazah orang baik ataupun jenazah orang bejat dibawa dari rumahnya menuju ke kuburannya, di dalam keranda yasma'u sautaha kullu syai', segala yang di pucuk dunia ika mendengarkan jeritan jenazah itu, illal insan, kecuali manusia. Ada kambing dengar jeritan itu, ada sapi mendengar jeritan itu, ada ayam mendengarkan jeritan itu, illal insan, kecuali manusia. Walau sami'ahu la so'iko, kalau ada sikok manusia yang mampu mendengarkan jeritan jenazah waktu dibawa dari rumah menuju ke kuburannya, la so'iko, maka niscaya manusia yang dapat mendengar itu akan jatuh pingsan. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Maka Pak, pelajaran dari sini aku sampaikan Pak, umur umat Nabi itu tak berkisar lama. Kata Nabi dalam hadis, inna a'maru ummati min sittin hatta sab'in. Sesungguhnya mayoritas rata-rata umur umatku, kata Nabi sudah lama ngomong nih Pak. Kata Nabi, mayoritas umur umatku cuma berentang dari min sittin, dari umur 60 hatta sab'in, sampai dengan umur 70. Sedangkan Nabi dewek balik menghadap Allah dalam usia 63 tahun. Itu artinya Pak, saya bukan menakuti kalau siang hari ini sudah ada yang berumur 60 tahun, ada yang sudah umur 60 Pak. Coba ngacung dulu yang sudah umur 60 tahun Pak. Banyak. Ngacung dulu coba Pak. Banyak. Ada. Kalau yang sudah berumur 60 tahun berarti tinggal ngitung 3 tahun lagi Pak. Kalau nak sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini Bapak Ibu sekalian kita paham bahwa semoga dalam sisa umur kita ini kita semuanya akan senantiasa mempersembahkan umur kita untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Banyak kalimat yang menyinggung perasaan dan membuat sakit hati Bapak Ibu sekalian. Meminjam pepatah Arab bijak, lakot yurja dijabi syaifi bur'un wala bur'un lima jaruh hadisan. Kalaulah sebilah pedang yang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, namun bila lisan yang melukai hati, hendak kemana obat akan dicari. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung doa Tat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam kesempatan yang singkat ini sebelum kita pulang ke kediaman kita masing-masing atau melanjutkan kepada undangan-undangan yang lainnya, sejenak tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Sahibul Bait, kita semuanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadakan kedua belah tangan kita, menundukkan pandangan kita dan menghadirkan hati kita. Semoga senantiasa almarhumah Ibu Mariah binti Mahmud dan Bapak Laspin bin Haji Ja'al senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak Ibu sekalian umumnya yang hadir di tempat ini semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Diberikan zuriat-zuriat keturunan yang soleh dan solehat. Amin. Dan kita semuanya berharap agar satu saat nanti diwafatkan atau dimatikan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salat 'abdin qallat samilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu wa antalaha ya ilahi wa likulli karbin 'azim. Faqad ja'alna ma nahu fi bisri bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil 'azim min suratil Fatihah wa suratil wa surati Yasin wal mu'awwidhatain wa ma hallalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma shallaina ala sayyidina Muhammadin hadiyatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Thumma ila jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin
والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة على أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ونخص خصوصا لمن اجتمعنا هنا بسببهم ولأجله، بالخصوص إلى روح Ibu Mariah binti Mahmud, summa ila ruhi Bapak Lasbin bin Haji Ja'al. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhulahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barad wa naqlihim minal khataaya kama yunqqa as-sawbul abyadu min ad-danas. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min huffarin niran. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.